Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edutif ID. Di video kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan CPNS 2021. So, langsung kita bahas ya. Kita masuk di soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR? A. Hak untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap suatu kasus. B. Hak untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. C. Hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada presiden tentang suatu kebijakan. D. Hak untuk memperoleh pengamanan properti. E. Hak untuk mengusulkan dan mengangkat delegasi. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR adalah hak untuk meminta keterangan langsung pada presiden mengenai suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah kecuali A. Retribusi, B. Pajak daerah, C. Laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya, D. Lain-lain PAD yang sah, E. Dana perimbangan. Jawabannya adalah E. Dana perimbangan. Kenapa? Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian pinjaman daerah, dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya soal yang ketiga. Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dibentuk oleh Presiden Jokowi merupakan A. Kabinet yang dibentuk dengan usulan MPR. B. Kabinet yang bergerak dengan memprioritaskan permintaan rakyat. C. Kabinet transisi yang dibentuk untuk membuat kebijakan darurat. D. Kabinet yang menterinya diusulkan dan dipilih oleh rakyat melalui Google Docs. E. Kabinet kerja yang bertugas untuk memeriksa kebijakan yang dibuat pemerintah. Nah, jawabannya adalah D. Tepat sekali, karena Kabinet Alternatif Usulan Rakyat yang dibentuk oleh Presiden Jokowi merupakan kabinet yang menterinya diusulkan dan dipilih oleh rakyat melalui Google Docs atau sistem pemilihan secara online. Gimana teman-teman? Gampang bukan? Nah, untuk mengerti soal TWK ini memang perlu banyak membaca dan mengerjakan beragam tipe soal. Kemudian, kita lanjut ke soal yang keempat. Berikut ini merupakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala adalah A. Bappenas tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian tapi di bawah Presiden. B. Melakukan sistem lelang jabatan untuk posisi-posisi yang tidak begitu penting dalam pemerintahan. C. Melakukan penambahan waktu dwelling time untuk penghitungan bea cukai. D. Pemberlakuan reshuffle kabinet bagi para menteri yang tidak dapat memenuhi target dan lolos evaluasi. E. Pembangunan jalan tol Palikanci untuk mengatasi kemacetan di daerah Bandung dan Pantura. Nah, jawabannya adalah A. Tepat sekali. Karena di pilihan jawaban A ini merupakan perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Untuk soal yang terakhir, dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, terdapat 4 asas yang fundamental, yaitu nah, kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah D. Asas tujuan negara, asas dasar negara, asas bentuk negara, dan asas politik. Kenapa? Karena dalam isi pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, alinea keempat adalah meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu asas tujuan negara, asas dasar negara, asas bentuk negara, dan asas politik. Untuk pembahasan kali ini, cukup sekian ya. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.